Nah, kalau diperhatikan dari gambar ini, ada 3 lingkaran yang saling bertemu. Kita lihat proses yang pertama, dari input pertama adalah kreatif individual. Bagaimana suatu individu bisa mempengaruhi dari proses dari inovasi. Berikutnya adalah kita lihat dari lingkaran yang di bawah. Di sini adalah arsitektur perusahaan dan hubungan eksternal. Dalam artian, bagaimana perusahaan bisa berhubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan arsitektur dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah lingkaran yang ketiga adalah fungsi dan aktivitas dari operasional perusahaan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana operasional perusahaan bisa menghasilkan output yang diharapkan dari suatu perusahaan, yaitu pengembangan pengetahuan, proses, dan produk dari setiap hasil yang didapat dari perusahaan. Kita bahas satu persatu dari lingkaran yang ada dalam gambar tersebut. Individual yang kreatif mengidentifikasikan bahwa individu sebagai komponen kunci dari proses inovasi. Di dalam organisasi, individu adalah yang mendefinisikan masalah, memiliki ide, dan melakukan hubungan kreatif dan asosiasi yang mengarah pada penemuan. Kemudian, di dalam organisasi, peran manajer yang memutuskan kegiatan apa yang harus dilakukan. Jumlah sumber daya yang akan digunakan dan bagaimana mereka harus dilakukan. Kemudian, hal yang mengarah pada pengembangan apa yang disebut individu kunci dalam proses inovasi seperti penemu, pengusaha, sponsor bisnis, dan lain-lain. Oke, yang kedua dari lingkaran di dalamnya, yaitu arsitektur perusahaan dan hubungan eksternal. Arsitektur organisasi masing-masing perusahaan yang unik mewakili cara mereka membangun dirinya sendiri seiring waktu. Arsitektur organisasi terdiri dari desain internal, termasuk fungsi dan hubungannya dengan pemasok, pesaing, dan pelanggan. Kerangka kerja ini akan berdampak besar pada kinerja inovatif perusahaan. Cara mengelola fungsi individu dan karyawannya atau individu secara terpisah diidentifikasi dalam kerangka kerja sebagai yang berpengaruh dalam proses inovasi. Baik, demikian topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik berikutnya.